Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, info yang terbaru terkait dengan single salary gaji PNS amat menyita perhatian bagi para PNS-PNS kita. Bagaimana planningnya? Mari kita ikuti informasi berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang diatur tentang penggajian model baru PNS. Penggajian PNS tidak lagi menggunakan standar gaji sebagaimana biasa, teman-teman. Sesuai dengan skema, pemerintah bakal mengatur pemberlakuan sistem penggajian tunggal atau yang dikatakan sebagai single salary untuk seluruh PNS. Nah, untuk kejelasan terkait dengan sistem penggajian tunggal tersebut, maka teman-teman harus mempersiapkan diri bahwa nanti tentu pemerintah berharap dengan sistem penggajian PNS yang terbaru ini tidak akan merugikan PNS dan tentunya akan ada beberapa tunjangan yang akan diinkludkan dengan gaji para PNS di Indonesia. Dan selanjutnya terkait dengan sistem penggajian tunggal ini, maka dikatakan bahwa kita hanya tinggal 2 bulan lagi gaji PNS akan dibayarkan, teman-teman, pada tahun 2023. Sisa 2 bulan lagi menuju tahun 2024. Setelah Undang-Undang ASN disahkan, penerapan skema gaji ASN terbaru kemungkinan akan diberlakukan. Namun beberapa sumber, berapakah jumlah gaji PNS 2 bulan terakhir yang akan dibayar oleh pemerintah? Apakah skema single salary akan menjadi sistem yang sah dalam gaji PNS tahun depan? Kita tinggal menunggu jawabannya, teman-teman. Kita tunggu hanya 2 bulan lagi ke depan, apakah kita sudah sah untuk dalam sistem single salary penggajian PNS dan bagaimana skema single salary tersebut, kita akan berharap-harap cemas. Apakah penggajian ini menguntungkan PNS atau bahkan sebaliknya? Kita tinggal menunggu skema pemerintah yang terbaik dan tentunya harapan kita adalah keberpihakan pemerintah terhadap para PNS di Indonesia. Skema dalam sistem penggajian tunggal untuk PNS ini akan menghapus komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini, teman-teman. Nantinya PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar. Dengan skema tersebut, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan ataupun tunjangan fungsional tetap diatur secara terpisah seperti saat ini. Nah, unik ya teman-teman ya. Sebenarnya kita juga menerima tunjangan di sini, teman-teman. Hanya nanti tunjangan-tunjangan tersebut sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok, teman-teman. Dan tentu gaji ini dirasa akan lebih besar ya sepertinya ya. Karena semua tunjangan ini akan bersatu. Namun ada hal yang unik di sini. Terkait dengan tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional, ini tetap diatur secara terpisah seperti pada saat pemberlakuan penggajian PNS untuk saat ini, teman-teman. Selanjutnya adalah pemberlakuan gaji tunggal single salary ini diambil karena ring atau selisih gaji pokok PNS antara golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh, teman-teman. Saat ini gaji pokok PNS berkisar antara 1,5 juta per bulan hingga 4,5 juta per bulan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh tersebut. Maka akibatnya PNS tidak tergerak untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, sehingga bisa naik ke golongan selanjutnya dengan mudah, teman-teman.
Nah, ini rupanya ada upaya untuk membedakan antara PNS yang memiliki kinerja luar biasa, kinerja baik, atau kinerja cukup dengan memberikan reward berupa gaji yang tentu akan dapat mengukur kinerja para PNS tersebut, teman-teman. Nah, ini lonjakan terbesar dari pemerintah karena ada upaya untuk memberikan penghargaan bagi para PNS yang memiliki kinerja terbaiknya. Dan tentunya akan memicu para PNS untuk berkompetisi. Berkompetisi untuk menunjukkan bahwa kinerjanya adalah kinerja yang bagus dan layak untuk diberikan istilahnya kompen dari tunjangan-tunjangan ataupun gaji-gaji yang akan include besarannya dengan gaji pokok tersebut. Nah, untuk gaji tersebut akan dihitung sesuai dengan beban kerja. Ini teman-teman, sesuai dengan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja PNS. Perhitungan gaji sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai. Penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai mendapat poin penting, teman-teman ya. Sistem penggajian pegawai yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan sistem penggajian yang adil. Nah, unsur keadilan rupanya yang akan diterapkan oleh pemerintah. Namun, tidak hanya adil, namun kriteria ini akan membuat para aparatur ini bersaing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kita bisa membaca bahwa yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh para PNS. Bisa jadi selama ini adalah para PNS bekerja yang luar biasa, baik dan cukup, penghargaannya tidak jauh berbeda. Maka PNS akan diberi reward yang sepadan terkait dengan kualitas kinerja dengan pelayanan publik yang disumbangsikan oleh para PNS tersebut dengan sistem penggajian tunggal tersebut. Selanjutnya adalah sistem penggajian tunggal. Tiap grade dan step bakal meningkatkan besaran gaji dari hasil kinerja seorang abdi negara. Jadi sistem penggajian tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi didasarkan pada bobot dan grade setiap PNS. Untuk memahami sistem penggajian PNS yang baru, kita harus mengubah mindset tentang tabel gaji, jenis tunjangan, dan penghasilan yang selama ini diterima oleh PNS. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Kita akan dihargai berdasarkan kinerja kita, kualitas kinerja kita, bukan lagi berdasarkan tentang golongan, bukan lagi berdasarkan tentang pangkat ya. Mari kita sukseskan upaya pemerintah untuk memberikan apresiasi terbaik bagi para PNS yang mampu menghasilkan kinerja luar biasa dengan memberikan pelayanan publik yang luar biasa. Kita sambut dan tentunya kita sambut dengan kompetensi kerja PNS yang akan semakin meningkat kualitasnya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, teman-teman, selamat berkarya, semoga sukses selalu.